orang Korea ini hanya kita hansip saja. Sudah obah jalanan. Hanya secoret beri pangkat sudah obah jalanan. Daripada sombongnya, hanya sedikit bagi bintang sudah sombong. Kenapa? Ini orang yang ada tahu diri. Kalau orang yang tahu diri bahwasanya itu adalah nikmat daripada Allah yang berkat Habibina Muhammad, maka orang itu adalah menjadi penolong bagi umat Nabi Muhammad. Kita ini semestinya menolong Habibina Muhammad, menolong syariatnya. Syariatnya harus kita tegakkan, agamanya harus kita bantu. Di sini ada misalnya orang yang kaya, orang sugih. Ingat kesugihan Anda berkat Habibina Muhammad. Tanpa Habibina Muhammad, Anda kada bakal sugih. Jangan merasa sukses di dalam berusaha. Ini berkat Habibina Muhammad. Kita menjadi orang yang berilmu, menjadi tuan guru, menjadi ulama. Ini ingat, ilmu dikasih Allah kepada kita karena berkat Habibina Muhammad. Makanya para ulama membantu Habibina Muhammad dengan keuangan, dengan tenaga, dengan pikiran, tanpa pamrih. Mereka itu membantu agamanya Rasulullah berdakwah siang dan malam. Karena membantu Rasulullah, karena mereka sadar bahwasanya ilmu-ilmu yang mereka miliki berkat Habibina Muhammad. Sayyiduna Miftahu Babil Ilm, pembuka pintu ilmu. Demikian pangkat dan jabatan. Ada di sini orang nama pangkat. Ada jadi Pak Lurah, ada jadi Bapak Polisi, gubernurnya kadada, wakil gubernurnya kadada, wali kotanya kadada. Semestinya syukurlah kepada Habibina Muhammad karena beliau adalah Sayyiduna Miftahil Jah, Miftahi Babil Jah. Beliau membuka pintu pangkat sehingga orang yang mempangkat harus sadar membantu agamanya Rasulullah, membantu syariatnya Rasulullah, membantu perkembangan agama yang dibawa oleh Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semestinya kayak itu. Jadi orang sugihnya membantu dengan hartanya, orang alimnya membantu dengan ilmunya, kalau orang nama pangkat membantu dengan pangkatnya. Kalau kita orang awam sugih kada, alim kada, pangkat kada. Kita pun dapat nikmat dari Allah. Ini pun kita harus syukur kepada Rasulullah. Allah Ta'ala berkata dalam sebuah hadis qudsi, ibadi lam tashkuni ija lam tashkur man ajraitu ni'mata ala yadeh. Hambaku, kita dikhitab oleh Allah Ta'ala, hambaku, kata Allah. Padahal kita ini semestinya kalau pantas dikhitab oleh Allah Ta'ala, diakuinya sebagai hambanya. Karena kita ini mungkin hamba dal, mungkin kita ini hamba harta, mungkin kita ini hamba pangkat, mungkin kita ini hamba kedudukan, mungkin kita ini hamba jabatan. Tapi Allah Ta'ala masih menghitab kita, ibadi, hambaku, lam tasduni, ija lam tasdur, man ajwaitun ni'mata ala yadeh. Kalian belum syukur kepadaku apabila kalian tidak mensyukuri orang-orang yang aku perlakukan nikmat-nikmat di dua tangannya. Siapa bilangan? Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat Allah Ta'ala diserahkan kepada Habibina Muhammad, terserah Habibina Muhammad membagi
nikmat itu kepada siapa yang ia kehendaki. Makanya Rasulullah berkata, Allahul mu'ti wa ana qasim. Allah Ta'ala sang pemberi dan aku adalah tukang bagi. Rezeki bukan langsung dari Allah kepada kita. Rezeki diserahkan Allah kepada Habibina Muhammad. Terserah Habibina Muhammad membagi kepada siapa yang akan dikehendakinya. Kepada orang Manggar dibaginya, orang Balikpapan Timur dibaginya rezeki makan, rezeki minum, rezeki pakaian, nikmat makan, nikmat minum, nikmat pakaian, nikmat rumah tangga, nikmat kawin, nikmat juga bapak kawin kan? Ada nikmat ya bapak nyaman. Jangan lupa berkat Habibina Muhammad kita menjadi orang Islam dan orang mukmin, orang beriman serta menjadi penganut setia Habibina Muhammad. Itu sudah nikmat yang luar biasa. Kita hidup bukan di zamannya Habibina Muhammad. Kita tidak pernah melihat wajah Habibina Muhammad. Kalau sahabat-sahabat Rasul, tuba liman wa'ani wa amanabi, sangatlah beruntung orang yang pernah lihat wajahku serta beriman denganku. Itu keberuntungan para sahabat-sahabat Nabi, melihat akan wajah Rasulullah, melihat akan rupanya Rasulullah. Subhanallah, kayak apa rupanya Rasulullah? Kada kawa dikesahakan. Cuman orang-orang yang pernah melihat Rasulullah mengibaratkan anta syamsun, anta badrun, anta nun fawqa nuri, anta ikshirun wa ghali, anta misbahu suduri. Engkaulah laksana bulan ya Rasulullah, engkaulah laksana matahari ya Rasulullah, engkau laksana umput ikhir yang mahal nilainya ya Rasulullah. Engkau adalah laksana penerang hati ya Rasulullah. Ini orang-orang yang memuji Habibina Muhammad. Kita tidak pernah melihat wajah Habibina Muhammad. Abiyadallahu musyarraban bihumrah. Kulit beliau merah campur keputih-putihan. Tidak ada di Manggar sini muka kayak itu. Paling ada putih, ada habangnya Cina. Ada nang habang, ada putihnya Jepang. Ada kita nih sawo matang, alhamdulillah juga ada sawo buruk. Beliau abiyadallahu musyarraban bihumrah. Allahumma salli wa sallim alaihi. Tuba liman wa'ani wa amana bi. Sangatlah beruntung orang yang pernah lihat wajahku dan beriman denganku. Iman yang membawakan keberuntungan, bukan sekadar melihat. Abu Bakar Siddiq melihat dan beriman, Sayyidina Umar melihat dan beriman, Sayyidina Utsman melihat dan beriman, Sayyidina Ali melihat dan beriman, dan sahabat-sahabat yang lainnya melihat serta beriman. Iman yang membawa mereka keberuntungan, bukan sekadar melihat. Abu Jahal melihat tapi tidak beriman, Abu Lahab melihat tidak beriman. Kada bakal untung kita bang. Wa tuba liman lam yarani wa amana bi. Beruntung pula orang yang tidak pernah lihat wajahku namun beriman dengan
melihat wajah Rasulullah, padahal doa Masya Allah, wa krimil Allah minna biliqa khairil anami. Ya Allah, muliakanlah ruh kami dengan bertemu Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata kabul-kabulnya doa. Terkadang ada yang kada pernah ziarah ke makam beliau, padahal sugih aja, kada hendak ke umroh, kada ada langkah, nang ianya ada berduit. Padahal ini adalah orang yang bakal menyelamatkan kita, orang yang membimbing kita, orang yang menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang beriman dan yang bertakwa dengan bimbingan beliau. Kita hidup di alam dunia ini tidak kekal. Satu saat nanti kita akan mengalami yang namanya mati. Jujur, kita calon-calon berataan, calon-calon mati. Apa yang kita andalkan nanti di alam baqa? Apa yang kita andalkan nanti di alam akhirat? Selain kita mengandalkan syafaat Habibina Muhammad. Kalau kita mengandalkan ibadah kita, sebanyak apa sih ibadah? Bersedekah, mencari duit pecah. Anak membuat di celengan hari Jumat, mencari duit pecah. Lawan bini umumnya ada di sini pecah aja. Anak membuat celengan mencari duit nang halus. Ada banyak kita isi ibadah. Mengetik tasbih, seberapa banyak sih kita mengetik tasbih? Banyak bergantung tasbih kita. Kayak diketik. Baca Quran, sebanyak apa sih kita baca Quran? Banyak terpajang di lemari Quran kita. Ada bisi Quran. Bakulak. Ada bisi buku-buku amalan dimakan gagak. Ada bisi tasbih pagar. Ya Allah. Nah, apa kita andalkan masuk surga tengah malam bui meja, subuhnya gini melaut. Bini kada terdidik, anak kada terdidik, sumpah yang belang sapian, membelang kambingan halus dia belangnya. Ini belang sapian. Hari Jumat terkadang di laut dedek ada umat sembahyang Jumat. Apa sih yang kita andalkan selain syafaat Habibina Muhammad yang kita harapkan, yang kita andalkan untuk menghadap Allah Jalla Jalaluhu? Syafaat Habibina Muhammad, beliau adalah syafi'. Beliau adalah orang yang akan memberikan syafaat. Syafaatul ummah diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa tanya Allah belum lagi membuka mahkamah pengadilan. Masyarakat di dalam kesusahan, manusia di dalam kesusahan, fi qalbin azim. Lalu ada yang terpikir, datangi Nabi Allah Adam, kita minta syafaat, apa kita panas ini? Apa lagi kita dibuka mahkamah pengadilan, diizin yang lain? Apa lagi? Aku kan kasuga karena kakak belum tentu yang dibuka biar aku karena kakak bapak juga ujian. Kakak nyaman sama reakan itu. Lalu mereka berbondong-bondong mencari Nabi Allah Adam. Ketemu dengan Nabi Allah Adam. Ya Adam, anta abul bashar. Hai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Engkau adalah
bapaknya manusia, engkau adalah seorang nabi dan seorang rasul. Berikanlah kami syafaat kepada Allah agar Allah Ta'ala membuka mahkamah pengadilan. Apa kata Nabi Allah Adam? Nafsi, nafsi, masing-masing kita aja, engkau mengurus dirimu, aku pun mengurus dirimu. Inna Allah la yaqabu fi hadha yawm qablahu wa la ba'dahu. Allah Ta'ala tidak pernah marah sebagaimana marahnya hari ini, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Hari ini Tuhan syarik banget. Aku pada wali, aku pernah tersalah sama Allah Ta'ala. Beliau melarang aku mendekati buah khuldi, tapi aku malah memakannya. Ujar Tuhan, wala taqaba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Adam dan Hawa, ikam jangan memakan buah khuldi, karena ikam berdua menjadi manusia yang zalim. Tapi iblis laknatullah tidak senang melihat orang yang suami istri bersenang-senang di dalam surga, di pojok rayunya, di baliknya fakta. Adam, ikam hendaklah kekal di dalam surga sini. Nyata hendak nyaman dalam surga. Nah, bila ikam hendak kekal, Tuhan melarang ikam mendapat buah khuldi karena Tuhan hendak mengeluarkan ikam dari surga ini. Jadi bila ikam hendak kekal, makan buah khuldi itu. Begitu Nabi Allah Adam tergoda dengan godaan iblis, memakan buah khuldi. Malaikat melihat Adam memakan buah, lalu dikacaknya malaikat Nabi Allah Adam, lalu tersangkang di tenggorokan sini. Iya, nang laki-laki ini ada di sini nang bedugul, ya kan? Ini bakas buah khuldi, buah khuldi. Siti Hawa memakan, karena sampak malaikat mengajak, lalu kampus keterongkongan, ingkang dada ia nang menonjol. Nah, itu adalah buah khuldi. Tapi ada hikmahnya juga, ya kan? Coba yang hanya dikacak malaikat, tak sambang di pinggul sini, maka disinilah kena buahnya betul aliban, memberikan anunya, anu hutangnya. Hikmahnya juga ada hikmah. Ini menyembulih karena penting ini buah dapatnya. Iyalah penting mengenal buah khuldi, lain buah dapat, ini buah susu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikandung oleh ibu beliau selama 9 bulan 9 hari. Itulah kebiasaan perempuan yang mengandung anaknya. Setelah lahir, waktu di dalam kandungan beliau ditinggalkan ayahnya Abdullah. Jadi dalam perut sudah menjadi anak yatim. Begitu lahir, malam Isnin tanggal 12 di bulan Rabiul Awal, Jariyah kehimpungan mendengar Aminah melahirkan seorang anak laki-laki, lalu memberitakan kepada yang namanya Abu Lahab. Abu Lahab pun gembira di kala malam itu mendengar akan
Aminah melahirkan seorang anak laki-laki. Jariyah yang membawa berita ini langsung dimerdekakannya. Tanda kegembiraan dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad. Yang memberi nama Muhammad adalah kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. Padahal belum ada lagi manusia di kala itu yang bernama Muhammad. Ditanya kakek beliau, kenapa sembian wahai Abdul Muttalib jadi mengasih nama kepada cucu sembian ini dengan nama Muhammad? Apa jawab beliau? Moga-moga ini anak nanti dipuji-puji orang sepanjang masa, sehingga harapan Abdul Muttalib dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai malam hari ini umat Islam selalu memuji-muji akan Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah harapan Abdul Muttalib, karena yang namanya Muhammad itu adalah artinya orang yang dipuji. Maka ada keutamaan, ada punya fadilah kalau orang yang bernama Muhammad. Rasulullah bersabda, "Man kana lahu mauludun fasammahu Muhammadan mahabbatan bi wa tabarrukan bismi kana huwa wa mauluduhu fil jannah." Siapa yang punya anak laki-laki dikasihnya nama dengan nama Muhammad, dengan namaku, fasammahu Muhammadan, ia kasih nama dengan nama Muhammad. Di pemulaannya Muhammad, barang aja di ujungnya itu ya Muhammad Fadlan, ada Muhammadnya, jangan ditinggal. Muhammad Wafi'i, Muhammad Syafi'i, Muhammad Hanifah, itu ada Muhammad dulu. Tapi kalau beginian kada awal Muhammad Aminah, kada bagus. Muhammad Aminah, Muhammad Aisyah. Hah? Kenapa jadi namanya anaknya dengan nama Muhammad? Mahabbatan bi wa tabawukan bismi, dengan dua dasar. Pertama, karena cinta sama aku, dan yang kedua karena mengambil berkat dengan namaku. Fadilatnya karena huwa wa mauluduhu fil jannah, adalah ayah dan ibunya yang mengasih nama dan anaknya yang dikasih nama Muhammad sama-sama di dalam surga. Jadi nama Muhammad itu ada dalam neraka. Hah? Anu panggil Muhammad ini juga ada sembahyang, ada puasa. Muhammad itu dia mabuk, tele, ngomong narkoba, pel koplo, pel nipa, menyabu, minum ber, minum tua, minum malaga, minum whisky, minum ganja. Muhammad ya mengkonsumsi jin, jinek apa? Wah ini orang bukan bersahabat lagi lawan jin, dimakannya jin ini. Bukan dikawali nyala jin, dimakannya, dikonsumsinya. Hah? Itu lihat zahirnya. Namun pada suatu saat ia akan taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang benar, sehingga di akhir hayatnya ia menjadi ahli surga. Itu adalah orang yang bernama Muhammad. Ada punya kelebihan.
kita selaku orang tua pun akan masuk ke dalam surga. Jadi itu bagus mengalami anak. Ini bahapa mengalami anak. Kalian minta orang tuan dulu. Bahapa aja anak-anaknya Agustina ya. Kenapa digelar Agustina? Bulan Agustus lahirnya di Cina. Itu aja. Ada sudah punya fadilah. Oh, kayak itu dulu belum mulai bisi anak babinian aja 4 sudah kena munya nang kalimat kena munya laki-laki tuwe ulun ngarane Muhammad. Itu pun kita bisa dengan kemuliaan Habibina Muhammad dikala bini badianan, tapi badianannya hanya 3 bulan. Dijapai paut gini. Berdoa kepada Allah, ya Allah, kemudian takdirkan anak dalam paut bini ulun ni laki-laki. Insya Allah ulun namai dengan nama Muhammad. Insya Allah laki-laki. Insya Allah laki-laki. Tahun ini belah anak laki-laki. Dawi itu pulang. Sehingga setahun sekali bisa anak. Belum lagi beri kaum bading pulang. Kalau banyakkan bisi anak tadi dikada apa menyagawian baruman subuh anak masih guingan sudah tulang pegawi. Kena malam datang jam 11 jam 12 anak sudah guingan. Nampina dulu bini karena bini namun lakakan. Bini sudah menyambut kedatangan di nombinan dulu bini aja belum anak pada bidangku. Pada suatu hari sakit kepala karena kau pegawai, lalu di rumah pindah banyak orang. Oh banyak. Terus siapa ada minta-minta di pelata duduk lek. Jadi hati ada banyak. Mau minta-minta apa anak kita nih tuh. Anak kita siapa? Ibrahim. Nah aku suruh kalau kalian kata Abdul Rahman. Tukang mengenaikan di atas pohon kayu itu. Itu Usman itu. Yang masih buing dalam kelambu itu pun siapa itu? Ali. Banyaknya si anak itu dia. Merasa banyak, belum lagi pendidikannya, belum lagi pergaulannya. Anak kita bergaul sama siapa? Apakah anak kita hadir di majelis taklim, ataukah anak kita hadir di tempat-tempat maksiat dan munkarat? Kita menjadi tanggung jawab kita. Apakah sudah anak kita didik dengan pendidikan agama? Apakah anak kita sudah bisa baca ayat Quran? Apakah anak kita sudah bisa bernyanyi? Baca Quran kalau bisa, bernyanyi bisa betul. Apa nyanyiannya ibu tiri? Kita menjadi tanggung jawab kita. Ya orang Banjar itu ada nyaman-nyaman bisi anak, pada kawa, ada kawa lengah, apalagi zaman sekarang, zamannya canggih, zaman modern. Nah, anak kita bisa HP, nah sekarang SMS, tahun bini-bini, aku hadangi kan di jembatan ya. Perjalanan, ini ke jembatan, berdua bini-bini yang lain, membalasnya, aku kalau tahu ke jembatan ke pantai aja. Kada kolengan kita bisi anak, apalagi pakai video call, masya Allah, langsung melihat gambarnya, ditampaikan bini-bininya dadanya, masya Allah, masya Allah anak kita, kada mau buing,
Apa yang nak membiarkan ubi sedikit bahe kawin akan kolon menyakada kolon tabang di rumah. Oh, mana bang di rumah lebih banyak. Bisa mengancam anak kita jauh daripada pendidikan agama. Kenapa? Karena kita sendiri yang jauh daripada ulama-ulama, kita menjauh daripada pendidikan agama. Kita tidak mau mendekatkan diri hadir di majelis-majelis para ulama. Itulah akibatnya. Kita sibuk mengurus dunia, kita sibuk mengurus partai, kita sibuk mengurus politik. Tahun ini iya pula. Tahun ini iya pula menyiapkan adik-adik pula politik aja. Mati-mati di politik aja, mati-mati di partai aja, mengurus kursi jabatan, kuburan ada urus. Bakal mati pada taan. Apa ada pun kita mati? Yatba'ul mayit salasun, nang mengikuti mayat kakubur cuman 3. Yang dianis nani wayabqa wahid, pulang 2 tinggal 1. Yang mengikuti 3, yaitu ahluhu wa maluhu, keluarganya, handai tolannya, dan hartanya, serta amaluhu, amalnya. Ini siapa karena mati? Pejabat karena mati, rakyat biasa karena mati, ulama yang mati, muridnya karena mati, nang sugih karena mati, nang susah karena mati, nang balo karena bujang lah, nang duda lah, semua mati. Ketiga ini nang ikut ke kubur. Bujur, keluarganya 4, jiran tetangganya 4, ding sanak sapupu marina 4, kenalan-kenalannya 4, hartanya pun 4, tapi terkadang hartanya kada banyak, paling kendaraannya 4 ke kubur, atau kena subannya 4 ke kubur, diantar di atas tanduan, itu aja 4. Tokonya tinggal, Mercedesnya tinggal, Enopanya tinggal, Inya menyewa ambulan, padahal banyak aja di motor. Dan amalnya ikut ke kubur. Namun yang 3 ini 2 yang pulang, 2 yang kembali. Ahluhu wa maluhu, hartanya pulang, hartanya mulik, keluarganya mulik, handai tolannya mulik, mertuanya pulang, anaknya pulang, bahkan duluan pada tuan guru namanya lakinakan. Anak berdulu mulik, anak mencari kunci besi. Abah, orang lagi dikubur, dapatnya uangnya dibukanya, sekalinya bukan dolar, isinya bon utang abah. Utang di situ, utang di sini, utang di situ, utang di sini, habis hartanya, bayar utang aja, pada danang diwaris lagi. Ini nasib anak. 3 ini tidak lebih daripada 3. Ini yang perlu kita renungkan. Amal yang menemani kita di alam kubur. Terserah aja amal ada 2, ada amal baik, ada amal jahat. Amal baik sudah kita ketahui, amal jahat pun sudah kita ketahui. Amal-amal baik, amal-amal soleh, salat kita laksanakan, puasa kita laksanakan, haji dan zakat kita laksanakan, ibadah-ibadah sunat kita laksanakan, hadir di majelis taklim kita laksanakan, ibadah-ibadah yang lainnya kita laksanakan. Itu adalah merupakan amal baik. Kamu kita mati
jaga tamu kita di alam baka, tamu kita di alam kubur. Nanti amal baik itu diserupakan Allah dengan rupa yang paling baik, rupa yang paling cantik, rupa yang paling ganteng. Pekerjaannya membaca tasbih, tahlil dan tahmid, yang pahalanya sejak mayat dalam kubur sampai terjadinya kiamat, pahalanya dikasihkan kepada itu mayat. Kan makin menambah pahala. Kalau mayatnya tidak bisa lagi menambah pahala. Tapi amal baik tadi, amal soleh tadi, berzikir, bertasbih, bertakbir, yang mana pahalanya untuk orang itu. Itu kalau amal baik. Makanya dikatakan amal baik sampai ke dalam kubur baik. Kayak apa ya, rupa yang paling bagus, rupa yang paling cantik, rupa yang paling ganteng. Sebaliknya kalau yang kita bawa amal jahat, amal jelek, berupa maksiat, mungkarat, yang kita bawa, nantinya amal itu diserupakan Allah dengan rupa yang paling jelek. Rupa apa ya yang paling seram? Rupa malampir lah. Ada jelek juga mungkin. Rupa hantu bolong lah. Mungkin kada jelek ya. Pokoknya sejelek-jelek rupa yang mana amalannya adalah mencaci maki, mencela terhadap orang yang punya itu amal. Punya kita mati membawa amal jahat, kita dikutuk dan dicelanya, dicaci makinya. Misalnya dua aja kena, kata-katanya bungol bangsat, saben hari ke itu bungol bangsat, bungol bangsat, bungol bangsat. Abang tadi mendengarnya. Ada sehari aja, ada seminggu aja, ada sebulan aja, terus mulai dia dalam kubur sampai hari kiamat. Makanya kita ini sering-seringlah ibadah. Kita kerjakanlah amal-amal baik. Kita disuruh menghindari amal-amal yang jahat, karena akibatnya membawa kejahatan kepada diri kita. Kita jauhi mungkarat, kita jauhi maksiat, kita jauhi mabuk-mabukan, kita jauhi yang namanya narkoba. Apakah lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, atau kama qala. Tidak bakal melakukan perzinahan orang yang melakukan perzinahan kalau ia iman kepada Allah. Iman dapat menangkal kita daripada perbuatan perzinahan. Iman dapat menjadi filter bagi diri kita, tidak akan terjerumus ke lembah hitam. Akau yang ini, Masya Allah, yang namanya pelacuran, yang namanya BTS, ini dihalusinya ngarannya BTS ya, padahal ya lahong juga. Bahari itu karena nakal tuh takutan benar. Ujian anak inyo jangan menawan itu lahong, jadi itu takutan benar. Oh ya ini padahal ya itu lahongnya di karambannya, di tanginya. Demikian kada bakal mencuri si pencuri, tidak bakal merampok si perampok, tidak bakal menyalahgunakan wewenang, tidak bakal korupsi kalau orangnya beriman kepada Allah. Jadi iman dapat menangkal diri kita daripada perbuatan pencurian, jadi maling, jadi garong, jadi rampok. Jadi apa lagi? Jadi pejabat yang korupsi. Ya?
kada bakal korupsi asal beriman. Kalau imannya nenek dikala iman keluar dari lubuk hati, ia nambahin nolnya. Lalu korupsi ya, bahandak disidang orang tua kali. Pura-pura garing, pura-pura sakit. Ya Allah, anak minta perlindungan. Sudah kayak itu, karena maka kita dapat menangkal diri kita daripada perbuatan yang namanya pencurian, perampokan dan galong, termasuk copet. Yang ketiga, wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidak bakal minum arak, minum brandy, minum tua, minum whisky, menyabu. Ada bakal mengkonsumsi narkoba. Ada bakal kalau orangnya iman kepada Allah. Tapi orang iman itu bisa melemah, bisa menguat. Dikala iman melemah, disitulah kesempatan iblis menggoda kita, lalu mengkonsumsi narkoba, lalu mabuk. Apa sih tujuannya mabuk? Ada yang melempok, mabuk, lempok, lem sandal itu dimakan ke hidung. Manusia wayah ini, karena wayah ini asal mampu kerjanya. Makanya Indonesia adalah menjadi lahan narkoba. Kasihan bapak polisi menangani, ada terus lagi jadi anak bini. Malam turun, jadi nggak pernah ada anak-anak yang mabok. Namanya lah gunakan namanya obat tulang, yang makan tulang yang waras adalah mau obat tulang dimakan orang negara sakit tulang, mau mabuk. Apa kalau sudah mabuk? Ya Allah, ujar Nabi, la yadkhulul jannata man syaribal khamra atau apa-apa, kada bakal masuk ke dalam surga orang yang pernah mengkonsumsi arak, brandy dan sebagainya. Kada bakal. Kenapa? Karena di dalam surga semua ahli surga minum arak. Orang ini kada minum arak berarti kada dalam surga orangnya. Jadi dalam neraka. Hadirin dan hadirat rahimahullah. Ada benjol nih. Oke, lawas katanya. 3 jam nih. Sing aja jadi tinggal. Saya kalau di jam. Jadi kita alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dijadikannya sebagai umatnya Muhammad, ummatun ijabah, umat yang memperkenankan ajakan Habibina Muhammad. Walaupun kita tidak pernah melihat wajah Habibina Muhammad, walaupun tidak pernah kita diajak untuk beriman kepada beliau, tapi kita alhamdulillah menjadi orang yang mukmin, menjadi orang yang muslim, menjadi orang yang penganut setia bagi ajaran agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dosa ibu dan bapak kita, dosa saudara-saudara kita, dosa jiran dan tetangga kita, dosa kaum muslimin dan muslimat. Semoga semuanya mendapat keampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga hajat kita dikabulkan oleh Allah. Semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah. Semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah. Semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah, dan moga-moga kita nantinya akhir hayat kita dapat mengatakan kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita di akhirat mendapat
syafaatil uzma daripada beliau. Kita dalam surga, di dalam akhirat, di alam akhirat nanti mendapatkan syafaatil uzma daripada beliau. Kita di alam akhirat nanti mendapatkan syafaatil uzma daripada beliau. Moga-moga Allah Ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surga bersama-sama dengan beliau. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.